Shalom jemaat Tuhan. Pada kesempatan pada PIK pada sore hari ini kita mau belajar satu topik tentang evaluasi berkaitan dengan kesaksian kunjungan ke surga dan ke neraka. Terus kalian kenapa topik ini saya angkat? Karena belakangan ini sebagian orang begitu gandrung dengan pengalaman-pengalaman yang disaksikan oleh beberapa orang tentang pengalaman mereka ke surga, dan mereka mengklaim mereka juga dibawa ke neraka. Cuma masalahnya tidak ada yang menjadi saksi. Ya, nah kita akan mengangkat dua buku yang dicetak, yang satu yang cukup lama puluhan tahun yang lalu, dan yang satu lagi beberapa tahun yang lalu. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu, bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang mendengarkannya, dan kami belajar firman Tuhan, tolong supaya kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh hikmat. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca beberapa ayat lebih dahulu. Memang tidak ada untungnya untuk berbangga, itu kata Paulus ya. Tapi saya mau juga membanggakan hal-hal yang Allah perlihatkan kepada saya dalam wahyu atau dalam penglihatan. Saya kenal seorang Kristen yang 14 tahun lalu diangkat ke tempat yang tertinggi di surga. Saya tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar terangkat atau itu hanya suatu penglihatan. Allah sajalah yang tahu. Saya ulangi sekali lagi, saya tahu bahwa orang ini diangkat masuk ke Firdaus. Saya tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar terangkat ataukah itu hanya suatu penglihatan. Allah saja yang tahu. Di sana orang itu mendengarkan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan manusia dan tidak juga diizinkan kepada manusia untuk mengucapkannya. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Ini adalah pengalaman Paulus sendiri. Pada waktu beliau menulis ayat ini, kejadian tersebut dikatakan 14 tahun yang lalu. Tapi yang menarik di sini, Paulus sungguh-sungguh low profile. Dia tidak menyombongkan tentang pengalamannya itu, sehingga dia katakan seorang Kristen. Dia tidak menyebut dirinya, atau dia tidak menyebut namanya, Paulus tidak. Tapi dikatakan, saya kenal seorang Kristen. Ya, dikatakan orang ini. Jadi dia low profile, dia tidak menyombongkan diri. Ya, tidak seperti beberapa orang yang menunjukkan, wah saya pernah dibawa ke neraka, ke surga. Ya, tapi Paulus ini low profile, dikatakan seorang Kristen. Ya, kemudian dikatakan lagi hal-hal yang tidak diungkapkan. Di sana orang itu mendengarkan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan manusia dan tidak juga diizinkan kepada manusia untuk mengucapkannya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Oke, dalam 2 Timotius 4, Rasul Paulus kembali berkata, sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Meskipun demikian engkau harus menguasai dirimu dalam keadaan bagaimanapun juga. Tabahlah dalam penderitaan, laksanakanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik itu, dan jalankanlah dengan sebaik-baiknya kewajibanmu sebagai pelayan Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa pada akhir zaman ini orang-orang ingin mencari berita-berita yang enak didengar telinga mereka. Ya, mereka menutup telinga mereka terhadap kebenaran, tapi terhadap cerita-cerita dongeng. Itu yang mereka senangi. Nah, kita akan melihat dalam pembahasan kita tentang beberapa cerita dongeng yang disebutkan oleh beberapa orang ini. Oke, prinsip kita sebagai orang Kristen yang pengikut Yesus dalam menanggapi berbagai macam pengalaman yang diklaim oleh beberapa orang yang tanpa ada saksinya, kita harus tahu bahwa Alkitab firman Tuhan menilai semua pengalaman manusia. Jadi sekali lagi, otoritas Alkitab di atas semua pengalaman manusia. Baik itu pengalaman manusia yang terkenal maupun yang biasa-biasa saja. Alkitab sebagai otoritas yang menilai. Alkitab mutlak dan objektif. Alkitab bersifat objektif dan mutlak. Tapi pengalaman bersifat relatif dan subjektif. Berbeda-beda. Setiap orang, setiap umat Tuhan berbeda-beda pengalamannya.
yang Tuhan berikan kepada mereka. Kemudian Tuhan sengaja membuat sebagian hal masih misteri. Jadi jangan kita selalu kenapa ya? Kenapa begini ya? Kenapa masih misteri? Ya memang firman Tuhan berkata, memang sengaja Tuhan membuat sebagian hal masih misteri. Ulangan 29 ayat 29 dikatakan ada beberapa hal yang dirahasiakan. Dalam terjemahan saudara disebut yang disembunyikan, yang tersembunyi. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan Allah kita, tapi hukumnya telah dinyatakannya kepada kita. Ya, dan kita serta keturunan kita harus menaatinya untuk selama-lamanya. Ya, kita harus bedakan. Ada bagian yang masih dirahasiakan oleh Tuhan. Memang. Ya, nanti kalau ketemu Tuhan baru kita tanya. Sekarang masih dirahasiakan. Tapi ada sebagian hal yang memang dinyatakan, yaitu hukum-hukumnya, peraturannya, perintah-perintahnya. Ya. Oke. Nah, jangan pindahkan arah iman kita kepada pengalaman pribadi, tapi kepada Allah melalui Tuhan Yesus saja. Jadi jangan kita arahkan iman kita, dan jangan jadikan pengalaman seorang pemimpin atau seorang pemuka Kristen yang terkenal sekalipun, jangan kita arahkan iman kita kepada pengalaman mereka, pengalaman pribadi, tapi kepada Allah dan melalui Tuhan Yesus saja iman kita itu diarahkan. Ya. Katakan Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, itu kata Tuhan Yesus. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Oke, penekanan yang keliru. Kalau kita membaca buku Heaven is so Real, kalangan tulisan Cho Thomas almarhum, ya, heaven-nya yang ditekankan. Ini penekanan yang keliru. Heaven-nya dikatakan heaven is so real. Ya. Surga itu sungguh nyata. Ini pengalaman yang dialaminya katanya tahun 1955 yang lalu. Ya. Oke. Dalam buku Heaven is so Real, surga itu nyata, dituliskan dalam halaman sekian. Ya, maaf saya bacanya waktu itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, dikatakan begini. Penekanan dari buku ini adalah agar para pembaca believe in heaven. Ini penekanannya. Penekanan pada buku ini agar para pembaca percaya kepada surga. Karena heaven is so real. Karena surga itu nyata, sangat nyata. Tapi penekanannya pada kamu pembaca harus percaya bahwa ada surga, begitu. Ya. Nah, bahkan judul buku ini diberikan langsung oleh Tuhan. Tuhan dalam tanda kutip, ya. Tuhan yang menyatakan diri kepada Cho Thomas itu memberikan judul buku ini. Judulnya saja dari Tuhan katanya. Ya. Dan secara jelas dia mau manusia percaya pada surga dan menerimanya seperti seorang anak kecil itu. Ya, manusia percaya pada surga dan menerimanya seperti seorang anak kecil. Jadi jangan kritik-kritik. Ya. Bahkan dituliskan juga bahwa heaven is love katanya. Surga itu kasih. Itu dalam buku itu ditulis. Heaven is love. Surga itu kasih. Oke, tanggapannya bagaimana? Terjadi pergeseran penekanan. Bukan pada iman di dalam Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, tapi kepada heaven atau surga. Itu penekanannya sudah bergeser. Ya. Oke, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal bukan berarti kita percaya pada surga. Saya percaya pada Allah yang benar sebagai Allah yang benar, the only true God dikatakan, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah syarat mendapat hidup yang kekal. Ya. Kemudian tidak ada dalam Alkitab yang menuliskan heaven is love. Tidak ada dalam Alkitab yang menyebutkan surga itu kasih. Ya. Yang ada adalah Allah itu kasih atau agape. 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah itu agape, Allah itu kasih. Tapi tidak pernah disebutkan, tidak ada satu ayat yang mengatakan heaven is love, Allah, surga itu kasih.
Hati-hati dengan siasat iblis yang menjadikan benda atau tempat suci tertentu menjadi berhala. Pada waktu terjadi peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin, ketika orang Israel sudah terpojok, sudah dimulai dikalahkan oleh orang Filistin, lalu ada ide dari mereka, yuk kita ambil saja, kita gotong tabut Allah di kemah suci itu ya. Karena kita yakin kalau tabut Allah ada di tengah-tengah kita akan menang. Lalu ketika tabut Allah digotong sampai tempat mereka, wah, seluruh orang Israel begitu gembira dan berkata, hore, pasti kita menang. Ya, ternyata mereka kalah juga. Sebab apa? Sebab Tuhan mau mengoreksi paradigma mereka yang keliru. Ya, jangan jadikan tabut itu sebagai keramat, ya, diberhalakan. Ya, ada sebagian orang yang memberhalakan buku Alkitab. Sampai kalau mereka nggak bisa tidur, mereka taruh Alkitab di bawah bantal mereka supaya bisa tidur. Padahal yang Tuhan minta adalah agar firman Tuhan itu kita lakukan. Firman Tuhan yang tertulis, yang ada dalam Alkitab itu kita lakukan. Bukan bukunya yang kita keramatkan, kita jadikan berhala. Demikian juga dengan benda salib. Ada orang mengusir Dracula katanya, mengusir roh jahat dengan benda salib. Benda salib itu jangan dikeramatkan. Tapi yang menyelamatkan kita adalah iman, percaya kepada karya Kristus di atas salib. Nah itu. Tapi benda salib itu sendiri jangan kita berhalakan. Ya, itu contoh-contoh saja di mana siasat iblis mau menjadikan benda atau tempat suci tertentu sebagai berhala. Harus hati-hati kita, ya. Demikian juga dengan tulisan heaven is so real. Heaven is love katanya. Jadi tempat itu diberhalakan, ya. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya. Nah, Lazarus pernah meninggal 4 hari. Dibangkitkan. Tapi ironis ya, nggak ada cerita tentang pengalaman Lazarus selama kematian 4 hari itu. Nggak pernah ada cerita. Apa dia pergi kemana, dia alami apa, tidak ada. Tidak ada ceritanya. Ya, sekalian padahal dia mati 4 hari, kemudian dibangkitkan. Ya. Kemudian demikian pula dengan pemuda Nain yang dibangkitkan, juga tidak ada cerita. Oh, pengalamannya diangkat ke surga gitu atau kemana gitu ya. Tidak ada cerita. Kemudian Eutikus pernah alami kematian dan dibangkitkan, tapi tidak ada kesaksian tentang pengalaman kematian tersebut. Nah itu di 120. Tidak ada pengalaman dari Eutikus yang dibangkitkan. Ya. Pengalaman dia masuk ke surga atau pernah lihat neraka gitu, enggak ada juga. Ya. Oke. Rasul Yohanes pernah mendapat penglihatan tentang surga. Fokus penglihatannya adalah Tuhan dan pujian kepadanya. Wahyu 4. Itu fokus penglihatannya. Tuhan dan pujian kepada Tuhan. Oke. Nah, kalau kita melihat Wahyu 4, keempat makhluk itu masing-masing mempunyai 6 sayap dan sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Siang malam makhluk-makhluk itu tidak henti-hentinya menyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kata kudus 3 kali diulangi? Itu berarti Tritunggal. Kepada Allah Bapa kudus, Allah Anak kudus, Allah Roh Kudus kudus. Yang ada, yang sudah ada, dan yang ada seterusnya, yaitu yang kekal. Ya. Keempat makhluk itu menyanyikan lagu pujian, hormat dan syukur kepada Dia yang duduk di tahta itu, yaitu Dia yang hidup untuk selama-lamanya. Oke, dan pada waktu makhluk-makhluk itu menyanyi, ke-24 pemimpin itu tersungkur di depan orang yang duduk di tahta itu. Tersungkur. Tersungkur berbeda dengan geblak ke belakang. Sebagian orang mengklaim kami dijamah oleh Tuhan, kami geblak ke belakang. Ya. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan dalam kitab Wahyu, itu dikatakan ke-24 pemimpin itu tersungkur, berarti ke depan, menyembah, bukan geblak ke belakang. Okay? Kemudian mereka melemparkan mahkota-mahkota mereka ke depan tahta itu serta berkata, Ya Tuhan yang ya Allah kami, Engkau sajalah yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Bukan manusia.
bukan orang tertentu yang terkenal, tapi hanya Tuhan saja. Sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup. Oke, ya. Oke, kita tadi sudah singkapkan ya, tersungkur tidak sama dengan geblak ke belakang. Oke, bandingan pengalaman Cho Thomas dalam Heaven is so Real. Tuhan itu berkata kepada Cho, ketika aku membawa anak-anakku ke sini katanya, aku mau mereka mendapatkan kesenangan atau pleasure. Bukan happiness, tapi pleasure, kesenangan. Ya. Oke. Mereka dapat mengerjakan banyak hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan di bumi. Aku mau mereka berbahagia. Aku mau supaya mereka mengerjakan banyak hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan di bumi. Mereka mengalami pleasure, kesenangan itu. Oke. Nah, bagaimana tanggapannya? Yang ditekankan adalah tentang kesenangan atau pleasure di bumi. Yang terjadi juga di surga katanya. Ya. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang apa makna sukacita oleh Roh Kudus ini? Kata sukacita dalam bahasa asli adalah kara, yang berarti sukacita yang berasal dari Allah, bukan datangnya dari benda-benda dunia ini. Ini penting sekali. Kalau pleasure itu berkaitan dengan benda-benda di bumi ini, tempat bisa minum es krim segala macam, itu pleasure, ya. Bukan, tapi kara. Kara itu sukacita yang berasal dari Allah. Jelas pleasure atau kesenangan berbeda dengan kara itu. Dengan sukacita yang Tuhan janjikan dalam Roma 14 ayat 17 itu. Ya. Tidak dituliskan dalam buku Heaven is so Real tentang umat Tuhan yang memuji Tuhan di surga. Enggak ada. Saya baca dari awal sampai enggak ada. Ya, cuma nanti kita akan dengarkan satu lagu yang diklaim oleh Cho Thomas sebagai lagu surga. Kita mau dengarkan lagu itu. Aneh sekali, ya. Oke, selanjutnya. Kemudian Cho menuliskan tentang pengalamannya di surga itu katanya. Surga dalam tanda kutip ya. Kami berjalan di samping sungai tempat di mana terowongan yang saya lihat sebelumnya. Dan saya melihat sungai tersebut berubah menjadi darah. Yesus menunjuk, itulah darahku. Darah yang kucurahkan bagi anak-anakku. Penghentian selanjutnya adalah pantai. Di tempat mana aku perhatikan airnya kotor berwarna darah. Di tepian pasirnya, di tempat di mana sudah dibersihkan oleh gelombang, kotor dan berwarna merah. Itulah darahku, kata Tuhan kepadaku. Itu apa yang dialami oleh Cho Thomas. Sekarang masalahnya bagaimana dengan pandangan Alkitab? Ya. Tanggapan, penglihatan tersebut seperti yang terjadi di Mesir. Ketika Allah menghukum Firaun yang mengeraskan hati dan mendatangkan tulah, yakni air sungai Nil menjadi darah. Dalam Keluaran 7. Air sungai Nil menjadi darah. Darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan di atas salib. Sungai atau air laut yang berubah menjadi darah yang dilihat oleh Cho Thomas itu pasti bukan darah Yesus. Ini penting sekali. Pasti bukan darah Yesus. Darah Yesus yang mulia itu tidaklah dicurahkan ke laut, tapi di atas salib Golgota 2000 tahun yang lalu untuk menghapus dosamu dan dosaku yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Oke. Nah, ajaran yang keliru atau sesat dimasukkan dalam penglihatan tersebut. Ya. Dalam VCD yang bisa di-download via internet, Cho Thomas menyenandungkan lagu yang disebutnya lagu surgawi. Namun lagu tersebut sangat mirip dengan lagu kematian, bukan lagu sukacita. Ya. Oke, mari kita dengarkan ya audionya tentang lagu yang diklaim oleh Cho Thomas sebagai lagu surgawi.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Thomas juga mendukung ajaran minyak urapan. Saya terus menelusuri pengalaman spesial ini dalam jurnalku dan mendapatkan bahwa dia telah menuangkan 85 botol minyak urapan ke atasku. Bayangkan, 85 botol. Semua botol yang digunakannya mempunyai tutupnya kecuali yang terakhir. Setiap kali ia menuangkan minyak tersebut kepadaku, dia memberitahuku untuk mengingat warna botol untuk dituliskan. Waduh, untuk apa ya? Pada beberapa malam dia menuangkan minyak tersebut dari 7 botol yang berbeda, dengan warna berbeda pula. Ya. Oke. Ketika ia menuangkan minyak itu kepada tubuhku, aku bergoyang, tersentak, berkeringat, dan merasa sangat panas. Bukan kesejukan ya. Seperti Nabi Elia ketika Tuhan mau bicara kepada dia, Tuhan didahului dengan angin sepoi-sepoi yang membuat dia sejuk. Tetapi Thomas berkata sangat panas. Rintian dalam rohku semakin keras dan aku mengalami sesak napas. Bayangkan, sesak napas. Hal tersebut berlangsung sekitar 10 menit. Lalu aku beristirahat selama 5 menit. Sekalian, nah saya tidak mau membuat ini jadi panjang sekali. Silakan saudara baca tentang kanal YouTube yang saya buat dan sudah dikirimkan tentang minyak urapan yang judulnya Mengkritisi Ajaran Mistis Minyak Urapan dan Perjamuan Kudus. Saudara lihat ada kanal YouTube-nya di situ. Ya, saudara boleh screenshot dan saudara silakan buka kanal YouTube saya tentang mengkritisi ajaran mistis minyak urapan dan perjamuan kudus. Oke. Selanjutnya. Nah, perlu diingat menurut Alkitab, surga itu sebenarnya bukanlah tujuan akhir umat Tuhan. Sekali lagi, kalau kita lihat firman Tuhan, surga bukanlah tujuan akhir dari umat Tuhan. Ya. Kondisi jiwa-jiwa umat Tuhan di surga masih dalam tubuh roh. Karena tubuh jasmani kebangkitan baru akan diberikan pada hari kiamat. Waktu Yesus datang kedua kali. Saudara lihat dalam 1 Korintus 15. Jadi tubuh kebangkitan, tubuh jasmani kebangkitan baru akan diberikan pada hari kiamat. Waktu Yesus datang kedua kali. Jadi sekarang yang di surga itu cuma tubuh jiwa. Ya, bukan tubuh jasmani. Tubuh jiwa, ya. Oke. Dia akan datang kembali membagikan semua orang yang sudah mati, baik dikubur, dikremasi, dimakan burung dan lain-lain. Umat Tuhan akan diberikan tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Yesus dan akan menempati Yerusalem baru. Itu kita perlu lihat dalam Wahyu 21 ayat 22. Jadi sekali lagi, surga bukanlah tujuan akhir. Ya, tujuan akhir adalah Yerusalem baru di mana umat Tuhan diberikan tubuh jasmani kebangkitan yang sempurna, ya, yang tidak ada penyakit. Oke, sekali lagi, jadi surga bukanlah tujuan akhir. Oke, luas Yerusalem baru cukup untuk menampung seluruh umat Allah yang universal dari segala zaman. Ya, nah, oke, ini sudah lihat dalam pembahasan saya tentang surga, tentang kondisi surga itu ada kanal YouTube saya juga. Ya, tentang masalah Yerusalem baru itu ada kanal YouTube saya. Saya tidak menjelaskan di sini lagi karena nanti akan panjang lebar sekali. Oke, selanjutnya. Baik. Oke, Yerusalem baru itu bentuknya kubus, panjang, lebar, dan tingginya sama. Ya, ini mengingatkan kita akan bentuk ruang Maha Kudus. Yang bait suci, yang di bait suci Yerusalem itu waktu lalu itu bentuknya kubus. Panjang, lebar, tingginya 9 meter katanya. Ya, sekali lagi kubus itu menunjuk pada melambangkan kesucian. Ya, oke.
Jadi kota Yerusalem berbentuk kudus seperti ruang maha kudus dari bait Allah. Ya, itu maksudnya. Oke. Saudara silakan buka kanal YouTube saya tentang Yerusalem baru itu. Oke, selanjutnya. Kita lihat buku yang kedua, yaitu A Divine Revelation of Hell. Satu wahyu ilahi tentang neraka oleh pendeta Mary Catherine Baxter. Sudah lama, sekitar tahun 1965-an. Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ya. Oke. Kita harus tahu dulu prinsip firman Tuhan. Setan hanya satu, yaitu Satanas atau Diabolos. Sebagai pemimpin dari semua roh jahat atau disebut daimonia, the demons itu ya. Jadi kalau seorang berkata dia dirasuk setan, sebenarnya nggak tepat. Dalam bahasa Inggris tidak pernah disebut Satan possess, tapi demon possess. Jadi setan itu sebagai pemimpin dari semua roh-roh jahat. Jadi yang merasuk manusia sebagai manusia adalah roh-roh jahat itu, bukan setan. Ya. Sekarang ini setan dan roh-roh jahat berada di mana? Sekarang ini di mana mereka? Efesus 6:12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tempat mereka sekarang ini di udara. Ya. Ayub 1:7. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Markus 5:9-10. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi sebagian daerah itu memang dikuasai, dihuni ya oleh roh-roh jahat. Itu memang firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, sebagian daerah di bumi ya untuk sementara dikuasai oleh roh-roh jahat, ya. Oke. Terus jadi sekarang roh-roh jahat itu tidak berada di neraka. Sekali lagi, sekarang ini roh-roh jahat itu tidak berada di neraka atau belum. Bandingkan dengan penglihatan yang diklaim oleh Mary K. Baxter itu. Ya. Menurut Mary Baxter, di ruang-ruang neraka tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi setan juga tinggal di sana bersama dengan banyak roh-roh jahat. Yang penampilan bermacam-macam, ada yang seperti beruang yang sangat besar dan buas, monyet dan bentuk-bentuk lainnya yang aneh-aneh katanya. Jadi mereka katanya tinggal bersama dengan banyak roh-roh jahat. Setan itu tinggal bersama-sama dengan roh jahat. Ya, oke. Di mana? Ya di neraka katanya. Ya. Sekalian, menurut Mary Baxter, selain menyiksa jiwa-jiwa manusia, roh-roh jahat juga menikmati waktu baik. Dikatakan having a good time dalam melakukan perintah setan untuk menyiksa jiwa manusia itu. Waduh. Katanya di neraka sekarang ini roh-roh jahat itu having a good time. Menikmati waktu yang baik, melakukan penyiksaan kepada sebagian jiwa manusia yang masuk neraka itu. Ya. Itu kata Mary Baxter. Ya, tanggapannya gimana? Permintaan roh-roh jahat kepada Tuhan Yesus itu apa tadi? Yang kita sudah baca tadi. Matius 8. Yesus sampai di seberang danau daerah Gadara. Di sana dua orang yang kemasukan roh jahat datang kepadanya. Kedua orang itu ganas sekali, sehingga tidak seorang pun berani lewat di situ. Mereka keluar dari gua-gua kuburan dan berteriak, Anak Allah, akan kau apakan kami? Apakah engkau sudah mau menyiksa kami walaupun belum waktunya? Belum waktunya. Ya. Jadi roh-roh jahat tidak sedang having a good time menyiksa jiwa-jiwa manusia di neraka. Ya. Oke, roh-roh jahat itu akan disiksa oleh Tuhan bukan sekarang, tapi nanti. Itu kata firman Tuhan. Nanti, bukan sekarang.
Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, kemudian iblis yang menipu mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api yang belerang. Disitulah tempatnya binatang dan nabi palsu itu dibuang terlebih dahulu. Mereka akan disiksa siang malam untuk selama-lamanya. Oke. Nah, jadi iblis dan roh jahat itu tidak ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang masuk lautan api, tapi mereka akan ikut dihukum oleh Tuhan. Mereka sendiri akan ikut dihukum oleh Tuhan. Ya. Sekarang ini iblis dibatasi kuasanya di dunia. Jadi sekali lagi iblis yang cuma satu itu, roh jahat yang banyak tuh, sekarang mereka dibatasi kuasanya oleh Tuhan. Ya, di dunia ini. Ya. Ya ini Wahyu 20 dikatakan, lalu ia menangkap naga itu, si ular tua, yaitu iblis atau roh jahat itu, dan membelenggunya untuk 1000 tahun lamanya. Ya, ini sekali lagi kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol. 1000 tahun pun jangan diartikan secara letterlek, tapi itu simbol. Ya, simbol waktu yang genap gitu. Kemudian malaikat itu membuang naga itu ke dalam jurang maut, lalu mengunci jurang itu dalam menyegelnya. Nah, saudara sekalian, roh itu kan sifatnya seperti angin. Ya, kata pneuma itu artinya angin juga bisa berarti roh. Jadi maksudnya karakteristik roh itu sama seperti angin yang tidak bisa dilihat tapi ada. Demikian juga bagaimana kita bisa mengunci roh itu dalam jurang? Bukankah karakteristiknya seperti angin itu? Ya. Dan dikatakan sesudah itu ia harus dilepaskan untuk waktu yang singkat. Kapankah iblis itu dibelenggu? Kapankah iblis itu dimasukkan ke dalam jurang maut dan dikunci jurang itu dengan dam menyegelnya? Kapan itu terjadi? Apakah nanti? Ternyata kalau kita belajar firman Tuhan bukan nanti. Sudah terjadi. Kapan itu? Kita lihat. Nah, kata dibelenggu dan dibuang ke dalam jurang maut berarti kuasa iblis dibatasi. Jadi kalau seorang dibelenggu, diikat gitu, dia masih bisa bergerak, tapi dibatasi. Dibatasi. Ya. Oke. Tuhan sudah mengalahkan iblis di mana? Di atas salib. Dari mana kita tahu? Kolose 2 itu. Pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Jadi iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di atas salib. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Jadi sekali lagi kalau orang berkata nanti Yesus mengalahkan iblis, nanti, terlambat 2000 tahun. Sudah dikalahkan oleh Yesus di atas salib. Di atas salib itulah Yesus mengalahkan iblis. Di atas salib itulah iblis dibelenggu. Masih bisa bergerak, tapi terbatas. Jadi sekali lagi, sekarang ini secara simbolis Allah sudah berada, kita ini sudah berada dalam zaman 1000 tahun itu. Simbol di mana iblis dibelenggu. Kuasa iblis dibatasi. Kalau kuasa iblis tidak dibatasi, kita semua nggak bisa ibadah. Ya, pengabaran Injil nggak akan terjadi. Kejahatan akan luar biasa hebat. Tapi sekarang ada kejahatan, ada kesulitan, ada gedung gereja yang dibakar, ada. Tapi kita melihat kuasa iblis itu dibatasi. Walaupun ada gereja 1000 lebih gereja dibakar, gedung gereja ya. Tapi luar biasa pengabaran Injil di Indonesia. Banyak orang bertobat. Itu menyatakan kuasa iblis itu dibatasi. Banyak orang bertobat. Jadi sekarang ini sudah masa 1000 tahun. Di mana iblis sudah dikalahkan dan sudah dibelenggu. Ya, sudah dibelenggu. Maksudnya bisa bergerak tapi dibatasi. Oke ya. Pada hari kiamat nanti. Oke. Saya ulangi lagi. Pada hari kiamat nanti, binatang, nabi palsu, iblis dan semua roh jahat akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang sampai selama-lamanya. Oke ya. Baik.
Terlanjutkan. Nah, kemudian dalam buku Divine Revelation of Hell itu, Mary Baxter menuliskan sebagai berikut. Yesus, dalam tanda kutip ya, mengatakan bahwa kepada Mary Baxter, bahwa pengkhotbah itu yang masuk dalam neraka, telah mengkhotbahkan firman Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan memimpin banyak orang kepada keselamatan. Namun, katanya, kenapa ia bisa masuk neraka? Kenapa ia di neraka? Karena sebelum kematiannya ia berkata baptisan Roh Kudus adalah suatu kebohongan. Sehingga karena perkataan demikian dia masuk neraka katanya. Walaupun dia sudah bawa banyak orang kepada pertobatan. Ya. Karena satu hal, perkataan baptisan Roh Kudus adalah kebohongan, masuk neraka dia. Itu kata Mary Baxter. Nah, sekalian, kita perlu mempelajari ini. Ini tanggapannya bagaimana? Tidak ada perintah dalam Alkitab agar umatnya mencari baptisan Roh Kudus. Yang adalah perintah untuk dipenuhi Roh Kudus. Ini penting kita harus pahami. Ya, coba cari Alkitab, ayat yang mengatakan, "Ayo kamu semua umat Tuhan harus cari baptisan Roh Kudus." Tapi yang adalah apa? Satu dalam Efesus 5 ayat 8, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, begitu juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, hamba-hamba maupun orang-orang merdeka, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu. Supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Kita semua juga mengalami Roh yang satu itu sepenuhnya. Kapankah seorang dibaptis Roh Kudus? Pada waktu dia disatukan dalam tubuh Kristus. Ini kita perlu pahami. Itu yang katakan 1 Korintus 12 ayat 13. Ya. Disatukan pada tubuh Kristus. Jadi maksudnya apa? Baptisan Roh Kudus terjadi bersama dengan peristiwa disatukannya seorang ke dalam tubuh Kristus. Itu firman Tuhan katakan demikian. Jadi kapan? Pada saat seorang itu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita disatukan dalam tubuh Kristus. Disitulah kita dibaptis Roh Kudus. Selanjutnya untuk pembahasan tentang Roh Kudus, silakan mengikuti kanal YouTube yang saya sudah buat juga. Ya, judulnya Salah Paham tentang Roh Kudus. Sudah bisa ambil screenshot ini dan sudah buka sendiri, dan sudah pelajari. Kalau saya harus menjelaskan sekarang terlalu panjang lebar, ya sudah lihat lagi, lihat saja pembahasannya. Salah paham tentang Roh Kudus. Oke, nah seorang yang terkenal juga yang bernama Hesse Duplantis, mungkin bacanya He ya, Hesse Duplantis mengklaim ia pernah pergi ke surga dan diutus kembali oleh Yesus untuk memberitahu manusia bahwa Yesus akan datang kembali. Sekali lagi klaim ini nggak ada saksinya, cuma dia sendiri yang mengklaim, nggak ada saksinya. Pada firman Tuhan berkata, satu kesaksian bisa diterima kalau ada satu hal, bisa diterima kalau ada 2 saksi atau 3 saksi minimal. Tetapi tidak ada saksinya ini. Ya. Ini bukan pengalaman menjelang kematian, tapi suatu perjalanan ke surga. Walaupun ia tidak tahu apakah di dalam atau di luar tubuh. Ya. Nah ini. Seorang malaikat yang besar katanya dengan rambut pirang ikut serta dalam pengalamannya itu. Oke. Hesse mengklaim telah bertemu dengan para tokoh Alkitab di surga yang setuju dengannya dalam teologi kemakmuran. Nah ini. Ajaran teologi kemakmuran, dan inilah Hesse Duplantis salah satu tokohnya, dan dia coba berusaha mencari otoritas. Katanya para tokoh Alkitab di surga saja mendukungnya untuk mengajarkan teologi kemakmuran. Misalnya bertemu dengan Raja Daud di surga yang berkata kepada Hesse bahwa seharusnya ia menuliskan mazmur yang lebih baik lagi katanya. Daud merasa, oh dulu waktu aku hidup tuh aku sudah kurang menuliskan mazmur yang baik.
Kalau aku hidup lagi, bisa hidup lagi, aku akan menuliskan mazmur yang lebih baik katanya. Ya. Daud katanya berkata, aku izinkan Allah mengurapiku dalam Mazmur 23. Di dalam mazmur lainnya, aku betul-betul bernyanyi tentang kesusahanku. Aku pikir seharusnya aku izinkan lebih banyak jawabannya daripada keluhannya. Jadi ya berarti apa? Kalau kita baca Mazmur 73 tentang pergumulannya, pemazmur itu, waduh itu keliru banget deh. Mazmur 37, wah Daud yang di surga merasa mungkin menyesal, kenapa aku tulis itu ya, mazmur-mazmur gitu ya. Kalau Mazmur 23 mantap gitu ya. Bayangkan, si Hesa Duplantis sampai berkata demikian, berani dia. Ya. Aku harap katanya, kata Daud itu, telah menulis lebih banyak mazmur tentang jawaban-jawaban alam daripada tentang problemaku. Sekali lagi, ini kata Hesa Duplantis yang mengklaim dia pernah ke surga dan bertemu dengan tokoh-tokoh Alkitab termasuk Daud. Karena dialah pendukung atau penyebar teologi kemakmuran. Ya. Oke, tanggapan. Hesa telah menggangsir doktrin inspirasi Roh Kudus dalam menulis Alkitab. Dia sudah menggangsir, diganti dengan pengalaman hidup. Ya. Jika Raja Daud meminta maaf untuk ditulisnya mazmur-mazmur ratapan, lalu mengapa Roh Kudus menginspirasinya untuk menuliskannya dan memasukkan ke dalam kanon Alkitab? Nah itu. Ya. Alkitab bagikan cermin kehidupan manusia, itulah sebenarnya. Itulah Alkitab bagikan cermin kehidupan manusia. Allah tidak marah kalau umatnya satu kali bertanya kepada Tuhan, oh Tuhan di mana keadilanmu? Allah nggak marah. Justru Allah mau menjawab pertanyaan umatnya yang sedang bergumul, tapi menyatakan pergumulan dengan tulus hati, dan Tuhan akan menjawab pergumulan mereka, gitu ya. Sebagian mazmur dimulai dengan pergumulan, bahkan kondisi iman yang hampir gugur. Jadi pemazmur tidak ragu mengungkapkan pergumulannya. Namun diakhiri dengan jawaban dan pertolongan Tuhan serta tekad yang baru dari pemazmur. Ini kita lihat mazmur-mazmur ratapan itu. Tuhan akhirnya jawab pergumulan pemazmur. Oke, Mazmur 73 dikatakan, sungguh baiklah Allah bagi umatnya, bagi orang yang berhati nurani, hati murni. Tapi aku sudah bimbang, kepercayaanku hampir saja hilang, sebab aku cemburu kepada orang congkak ketika aku melihat keberuntungan orang jahat. Ya, ini pergumulan pemazmur. Ya. Bahwa mereka tidak menderita sakit, badan mereka kuat dan sehat. Percuma saja aku menjaga hatiku bersih, sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan, setiap pagi aku disiksa. Itu pergumulan dengan jujur, pemazmur menyampaikannya. Ya. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan. Lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Sekalipun, ya ini tekad pemazmur pada akhir mazmurnya. Sekalipun jiwaku menjadi lemah, jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku ya Allah. Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Ya ini, Tuhan pasti menjawab pergumulan pemazmur. Kalau disampaikan dengan tulus hati, dengan jujur, Tuhan pasti jawab. Demikian juga pergumulan saudara dan saya. Oke, dan inilah contoh daripada rumah Duplantis. Pengajar teologi kemakmuran tuh ya. Dikatakan I am living at the top. Saya hidup di atas. Ya. Aku naik menjadi kepala gitu ya. Itu yang mereka tekankan biasanya. Bukan menjadi ekor, ya. Nah ini ada jet pribadi daripada Hesa Duplantis itu. Ada lagi mobil mewah dari seorang lain, Rolls Royce ya. Kemudian juga ada Benny Hinn punya jet juga. Ini pengajar teologi kemakmuran. Ya. Oke. Nah, ayat yang ini penting sekali. Yuk kita baca sama-sama ya.
awasilah dirimu, etikamu, dan awasilah juga pengajaranmu, yaitu doktrinmu. Hendaklah engkau setia melakukan semuanya itu, sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu. Awasilah etikamu dan awasilah pengajaranmu, doktrinmu. Ya. Oke, Yakobus 3:1. Saudara, janganlah banyak-banyak dari antaramu yang mau menjadi guru. Kalian tahu bahwa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Nah, itu. Sebelum jadi guru harus belajar sungguh-sungguh dengan baik, ya, sehingga kita tidak salah mengajar. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh belajar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpinlah kami. Hamba-Mu sudah menjelaskan firman Tuhan, walaupun penuh dengan kelemahan, tapi Roh Kudus bimbing kami setiap orang yang mendengarkannya. Kami boleh dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan yang objektif dan yang mutlak, bukan pada pengalaman pribadi yang subjektif dan relatif. Tolong kami Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.